pada malam hari ini untuk imam dan kultum. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Hasanuddin, dan untuk Bilal yaitu Ananda Dirham. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa kita, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam tingkatannya. Ada yang dapat 100%. Mau 100%, Pak? Mau. Ada yang dapat 50%. Mau 50%, Bu? Mau enggak? Enggak. Ada yang dapat 25%. Bahkan ada yang dapat 0 pahalanya. Itu dalam gambaran kita, dalam gambaran dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam At-Tabari. Cuplikannya begini, Bu, Pak. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal khawf illal ju' wal atos. Banyak orang di antara berpuasa, banyak di antara orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak dapat apa-apa dia yang berpuasa itu min siyamihi, dari puasanya, ilal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan haus. Menandakan berarti pahala puasanya 0. Nah, supaya dapat puasanya 100% dalam gambaran kita, nanti sebetulnya pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa manage atau kita bisa atur-atur. Para ulama menjelaskan, ketika kita ingin berpuasa mendapatkan pahala 100% dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak bisa mengendalikan 4 mesin yang ada dalam diri kita. Berapa, Pak? 4. 4 apa? 4 mesin. Mesin yang pertama itu namanya amaroh. Amaroh ini kalau digambarkan dengan mesin, Pak, mesin bulldozer. Mesin apa, Bu? Bulldozer. Kalau bulldozer lewat, Bu, jangankan jalan tanah, jalan beton aja hancur, Bu, berantakan. Apalagi kalau bulldozer sudah ngamuk, gunung aja rata. Nah, amaroh ini yang kita sebut dengan nafsu amaroh, itu kayak mesin bulldozer, galak banget, gahar. Sama orang salah sedikit kita pengennya marah, gitu kan? Sedikit sakit langsung marah sama Allah. Aduh, kayak gini lagi puasa kok malah sakit. Nah, kayak gitu. Itu berarti mesin kita yang amaroh sedang bekerja. Supaya mesin amaroh kita tidak bekerja dan tidak merusak, maka harus dikendalikan. Ya gitu ya, Bu. Pengen marah ditahan, pengen ngamuk ditahan, nah gitu. Itu mesin yang paling galak, mesin amaroh. Kalau diibaratkan binatang, binatangnya itu harimau. Harimau nggak pernah pilkada, tapi disebut raja hutan, disebut penguasa hutan. Ya, Bu, Pak. Kemudian yang kedua, mesin yang ada dalam diri kita itu namanya apa? Sopiah. Kalau sopiah mendingan tuh, nggak bulldozer banget. Kalau diibaratkan mesin, mungkin mesin mobil truk gitu, kalau diesel kira-kira nggak terlalu merusak. Tapi tetap walaupun sopiah ini tidak merusak di dalam lingkungan, tapi merusak pahala kita, pahala puasa kita.
maka kita wajib mengendalikan yang namanya nafsu sopiyah. Di mana nafsu sopiyah ini kalau digambarkan di dalam binatang itu seperti kerbau. Kalau kerbau nggak mikir, ngelihat rumput hijau langsung dibantai, ngelihat rumput yang dia pengen langsung dimakan. Nah, itu pemikiran-pemikiran kita. Kalau kita menuruti nafsunya sopiyah, berarti seperti itu. Kemudian yang ketiga apa Pak? Mesin yang ketiga dalam diri kita, lawamah, atau ada yang bilang alwamah. Nah, kalau alwamah ini masih mending, tidak terlalu arogansi ketika kita menggunakan nafsu alwamah. Paling melotot-melotot dikit mata kita kepada orang lain, melotot-melotot dikit mata kita kepada istri, melotot-melotot dikit mata kita kepada anak-anak. Nah, ini kita sedang melaksanakan nafsu lawamah. Kalau diibaratkan lawamah itu binatangnya adalah ular. Kemudian ada yang keempat mesin di dalam diri kita, yaitu mesin yang namanya mutmainnah. Nah, ini setiap hari kita seharusnya pakai mesin yang mutmainnah ini, sambil yang ketiganya itu kita panasin Pak. Karena kalau mesin nggak dipanasin nanti rusak. Nafsu mutmainnah ini yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk ke dalam surga. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah ini harus hati-hati juga kita menggunakan nafsu mutmainnah ini. Kalau diibaratkan mobil, mungkin mobilnya Avanza kayak gitu Pak. Mobil Avanza kayak gitu Bu. Diibaratkan mobil bisa full AC, bisa enak di jalan tol, bisa enak di jalan banyak gejlugan. Tapi hati-hati dengan nafsu mutmainnah ini. Kalau diibaratkan binatang, binatangnya itu sejenis unggas, jelasnya itu merak. Kalau burung merak dilihat biasa-biasa saja, ketika dia memamerkan ekornya maka mengembang. Nah, hati-hati dengan nafsu mutmainnah kita. Karena kita merasa rajin ibadah, karena kita merasa rajin ke masjid, karena kita merasa banyak sedekahnya kita, sering pamer. Itu hati-hati dengan nafsu mutmainnah. Keempat mesin ini harus kita gunakan Pak. Harus kita gunakan Bu, keempat mesin ini. Tapi dalam kendali kita. Kalau keempat mesin ini hilang satu di antara kita, di antara diri kita, mungkin kalau pesawat itu nggak bisa take off. Karena kalau ketika take off, semua mesin itu bunyi, semua mesin itu dihidupkan. Tapi kalau sudah landai ada di udara, nggak semuanya mesin dihidupkan, bergantian. Nah, begitu juga dengan nafsu yang ada diri kita, mesin yang ada dalam diri kita, supaya kita maintain, paling banyak kita menggunakan nafsu mutmainnah, dan hati-hati menggunakannya, jangan sampai kita keceplosan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا صلاة تراويح ركعتين جماعة رحمكم الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.